Halo semuanya, kita coba membahas analisa jabatan dalam konsep psikologi industri organisasi untuk kali ini. Nah, topik ini sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana organisasi mendesain pekerjaan, menempatkan pekerja yang tepat, dan meningkatkan efektivitas kerja. Di sini saya ingin sesi ini nantinya lebih interaktif, jadi jangan ragu untuk bertanya dan berbagi pendapat di kolom komen. Oke, sebelum kita membahas tentang analisa jabatan lebih mendalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu analisa jabatan? Jadi, analisa jabatan ini kalau bisa disimpulkan, dia adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan karakteristik yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Nah, kalau menurut Rothman and Cooper tahun 2008, analisa jabatan ini merupakan proses pengumpulan informasi dengan memecah deskripsi pekerjaan ke dalam komponen yang spesifik. Sedangkan menurut Rigyod tahun 2013, analisa jabatan ini merupakan penyelidikan sistematis terhadap tugas, tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam suatu pekerjaan. Contohnya seperti apa sih? Misalkan seorang customer service. Nah, seorang customer service ini harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kesabaran, dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, contoh lainnya misalkan data analis. Jadi, seorang data analis ini memerlukan pengetahuan dalam analisis statistik dan perangkat lunak pengolahan data seperti Python ataupun Excel. Menurut kalian, bagaimana sih sebuah organisasi itu bisa gagal jika tidak melakukan analisa jabatan yang baik? Jadi, bisa jadi mereka akan merekrut orang yang salah, orang yang tidak tepat untuk pekerjaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tugas dalam pekerjaan tersebut bisa menjadi tidak jelas dan menyebabkan kebingungan. Misalkan contohnya, kita mau jadi eh, job analis gitu ya. Tapi ternyata kita tuh nggak ngerti menggunakan Excel, kita tidak bisa menggunakan, misalkan tidak paham tentang Python ataupun secara yang mudahnya lah Office gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang analis ketika kita tidak mempunyai kompetensi yang sebenarnya itu menjadi kompetensi yang wajib untuk menjadi pada bidang pekerjaan tersebut. Gitu. Nah, misalkan saya mau menjadi pilot gitu ya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pilot pada saat saya sendiri nggak paham bagaimana untuk menjalankan pesawat tersebut gitu kan ya. Nah, jadi perlu kompetensi dan kita memang harus tahu bahwa orang tersebut memang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Nah, ada yang lainnya juga di sini pada saat organisasi itu gagal untuk menjalankan analisa jabatan yang baik dan benar, misalnya eh, dalam melakukan evaluasi kinerja pun itu bisa terjadi ketidakadilan karena tidak adanya standar dari pekerjaan yang jelas gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih sebetulnya tujuan dari analisa jabatan? Eh, Kenapa sih mungkin ada pertanyaan kenapa organisasi itu melakukan analisa jabatan? Jadi, kita melakukan analisa jabatan itu karena tanpa ada yang pemahaman yang jelas tentang suatu pekerjaan, organisasi ini akan menghadapi masalah dalam manajemen sumber daya manusianya. Kalau kita bisa rinci lebih mendalam, tujuan dari analisa jabatan itu terdapat beberapa hal. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, di mana di sini kita akan menyusun standar yang jelas agar perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang terbaik. Kemudian yang kedua itu tujuannya itu adalah evaluasi kinerja, di mana dengan adanya evaluasi kinerja ini dapat membantu dalam penilaian objektif terhadap kinerja si karyawannya. Yang ketiga, itu tujuan utamanya adalah pelatihan dan pengembangan, di mana dengan adanya analisa jabatan, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan tuntutan dari pekerjaan. Yang keempat, bisa perencanaan karir. Jadi,
Dengan adanya analisa jabatan ini, kita bisa menentukan nih jalur perkembangan karir bagi setiap karyawan. Kemudian yang kelima yaitu adalah kompensasi dan benefit. Dengan adanya analisa jabatan, kita bisa memastikan eh, keadilan tadi terkait untuk memastikan gaji dan tunjangan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan setiap pekerja tersebut. Contohnya yang eh, secara real ya dalam rekrutmen itu sendiri, perusahaan teknologi misalkan menetapkan kemampuan coding sebagai persyaratan utama untuk posisi software engineer. Apa yang terjadi kalau ternyata posisi software engineer dia sendiri tidak bisa menggunakan komputer atau tidak menguasai misalkan yang paling basic dari program komputer yang ada. Kemudian, jika seseorang karyawan misalkan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya, maka hasil analisis jabatan dapat membantu menentukan apakah mereka itu perlu pelatihan tambahan atau tidak nanti, ya. Apakah perlu pengembangan lagi atau ada hal lain yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kalau kalian melihat kasus di mana seseorang itu merasa pekerjaannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, lalu bagaimana ya analisa jabatan ini nanti bisa membantu? Nah, analisa jabatan ini nantinya bisa membantu dengan memberikan deskripsi pekerjaan yang lebih jelas sejak awal, sejak dia masuk dan memulai pekerjaannya. Jadi dia tahu, oh pekerjaan saya apa ya, gitu. Selanjutnya bisa membantu untuk mengidentifikasi apakah pekerja tersebut nantinya perlu pelatihan tambahan atau enggak, perlu pengembangan enggak sih. Kemudian selanjutnya informasi dalam analisis jabatan. Jadi, analisa jabatan ini tidak hanya melihat tugas pekerjaan, tetapi juga berbagai aspek lain yang mendukung efektivitas pekerjaan. Di sini akan ada informasi yang dapat dikumpulkan, yaitu misalkan yang pertama, tugas dan tanggung jawabnya. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan ini. Kemudian dia juga tahu kondisi kerjanya, lingkungan fisik dan sosial tempat pekerjaan yang dilakukan itu nanti akan seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga ada kualifikasi dan kompetensi, di mana di sini kita jadi tahu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seperti apa sih yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Yang keempat itu ada hubungan dalam kerjaan, di mana dia tahu interaksi dengan rekan kerja dan atasannya itu harus seperti apa, begitu. Nah, jika kita ingin menganalisis pekerjaan, misalkan seorang manajer project, gitu kan, maka kita perlu melihat tanggung jawab utama mereka itu apa. Nah, seperti misalkan di sana kalau udah ada job desk-nya, oh dia harus bisa mengkoordinasi tim, membuat laporan, dan menyelesaikan konflik. Jadi dia tahu dari awal apa yang harus dia lakukan sebagai seorang manajer project. Lalu informasi mana sih yang paling penting dalam analisa jabatan itu? Jadi eh, ada beberapa informasi yang penting. Yang pertama terkait dengan tugas dan tanggung jawab, karena di sini akan menentukan apakah seseorang ini cocok untuk pekerjaan tersebut atau tidak. Kemudian kompetensi, karena ini yang membedakan seorang pekerja yang sukses atau yang tidak. Orang tersebut tepat atau tidak. Kemudian, apa sih sebetulnya manfaat dari analisis jabatan ini, gitu ya? Jadi, hal ini bisa dengan kita tahu manfaat analisis jabatan ini, kita jadi tahu nih, kenapa sih organisasi itu perlu melakukan analisis jabatan. Karena kalian tahu nih jawabannya, karena memiliki banyak manfaat dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ada tiga manfaat utama yang nantinya di analisa jabatan ini. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Di mana dengan kita menempatkan orang yang tepat dalam pekerjaan yang sesuai, maka produktivitasnya juga diharapkan akan tercapai. Kemudian yang kedua, membantu dalam penyusunan kebijakan dari sumber daya manusia, seperti misalkan pada saat nanti rekrutmen, promosi, ataupun eh, terkait dengan kompensasi. Yang ketiga, untuk mencegah konflik peran, di mana di sini kita berusaha untuk menghindari tumpang tindih tugas di dalam organisasi.
Jadi kayak misalkan palu gada semuanya kamu harus mengerjakan. Nah, di sini contohnya misalkan perusahaan itu menggunakan analisa jabatan untuk menghindari duplikasi pekerjaan antar departemen. Jadi tidak ada pekerjaan nanti yang tiba-tiba, kok dikerjakan di sini tapi dikerjakan di sini juga. Pada akhirnya nanti akan menyebabkan konflik. Oke, metode apa aja sih yang bisa dilakukan di dalam analisa jabatan ini? Sebetulnya ada berbagai metode yang bisa digunakan dalam analisis jabatan untuk mendapatkan data yang akurat. Ada metode utama yang biasanya sering dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan juga survei ataupun questionnaire. Dalam observasi, di sini kita akan mengamati langsung bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Kemudian wawancara, kita bisa bertanya langsung kepada pekerja atau supervisor tentang pekerjaan mereka. Kemudian untuk survei atau kuesioner, di sini kita akan menggunakan formulir untuk mendapatkan informasi dari em, pekerja yang menjadi target gitu ya. Jadi kita bisa dapat informasinya lebih banyak dan mendapatkan respondennya juga lebih banyak dengan menggunakan survei ataupun question. Jika yang memahami tugas misalkan seorang teknis gitu ya, kita bisa pakai metode observasi karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan wawancara. Kemudian kalau ditanya metode mana sih yang paling efektif untuk pekerjaan yang kompleks seperti manajer project misalkan, gitu. Jadi kita bisa menggunakan wawancara karena di sini manajer project itu memiliki banyak tugas yang mungkin sulit untuk diamati secara langsung. Kemudian kita juga bisa pakai critical incident technique atau CIT karena di sini bisa membantu untuk mengidentifikasi momen-momen yang penting dalam pekerjaan mereka. Metode survei, survei itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari banyak karyawan secara bersamaan. Keuntungannya apa pakai survei? Yang pertama, cepat dan efisien. Bisa menjangkau banyak responden dalam waktu yang singkat. Yang kedua, datanya akan terstruktur. Karena informasi yang diperoleh itu lebih mudah untuk dianalisisnya. Kita udah ada panduannya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan pandangan yang beragam. Dengan banyaknya data yang kita dapatkan dari banyaknya responden, itu bisa memberikan perspektif yang nantinya akan lebih luas. Eh, Contohnya misalkan perusahaan menggunakan survei untuk memahami bagaimana karyawan itu bisa menilai beban kerja mereka. Kemudian survei juga bisa digunakan untuk mengukur kepuasan kerja dan juga kesejahteraan karyawannya. Terus ada kelemahannya nggak sih dari metode survei ini untuk analisis jabatan? Hmm, Secara apa namanya? Jujur, pasti setiap metode itu pasti ada kelemahannya. Nah, di sini untuk yang disurvei biasanya kemungkinan akan ada hasil yang bias di mana ketika si pekerja itu making good ya, dia tidak menceritakan atau tidak menuliskan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya gitu ya, apa yang dialaminya atau yang dirasakannya. Kemudian karena tidak semua orang itu bisa menggambarkan pekerjaannya dengan detail melalui survei. Karena kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan bakunya ya, yang kita hanya memilih sangat setuju kah, atau sangat sesuai atau tidak sesuai. Nah, seperti itu, ada batasan. Kemudian eh, teknik analisis jabatan secara apa spesifik itu ada beberapa teknik. Jadi teknik ini digunakan untuk memahami pekerjaan secara lebih mendalam. Nah, di sini ada yang pertama, misalkan ada job element method atau JEM, di mana teknik yang di sini akan mengidentifikasi eh, elemen-elemen elemen-elemen penting yang nantinya dalam pekerjaan dan bisa mengukur pentingnya kinerja gitu kan. Nah, contohnya di sini dalam pekerjaan seorang dokter, di mana elemen penting bisa mencakup kemampuan diagnosa, keterampilan komunikasi dengan pasien, dan juga ketelitian dalam menangani pasien. Yang kedua, ada critical incident technique, di mana teknik yang mengumpulkan insiden-insiden kritis dalam pekerjaan untuk memahami faktor keberhasilan atau kegagalan dalam suatu pekerjaan. Misalnya seperti apa? Misalkan tadi pekerjaan seorang pilot gitu ya, dia
eh, bisa tahu nih insiden kritis mana yang nantinya bisa eh, menangani misalkan mereka bertemu dengan turbulensi ekstrim. Mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan pada saat tadi insiden kritis ini terjadi. Atau kalau kita bilang keadaan darurat, misalkan keadaan darurat di udara tadi. Nah, yang ketiga itu bisa pakai position analysis questionnaire atau PAQ, di mana di sini teknik berbasis kuesioner yang nantinya akan mengukur berbagai aspek pekerjaan, termasuk tanggung jawab, proses berpikir, serta lingkungan kerja. Contohnya seperti apa? Misalkan seorang analisis keuangan mungkin dia akan memiliki kategori utama dalam pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat di sini ada functional job analysis atau kita sebut FJE, di mana metode yang menilai pekerjaan berdasarkan tingkat keterampilan fisik, mental, dan juga sosial yang dibutuhkan. Contohnya kayak gimana? Misalkan pekerjaan seorang tenaga medis di UGD memerlukan tingkat pengambilan keputusan yang cepat dan keterampilan manual yang tinggi. Teknik mana sih yang paling cocok untuk pekerjaan yang bersifat kreatif? Misalkan seperti desainer grafis. Oke, kalau untuk desainer grafis biasanya akan lebih cocok ketika kita akan menggunakan critical incident teknik yang mana itu bisa berupa bisa berguna ya karena desain seringkali itu nanti dipengaruhi oleh tantangan kreatif yang dihadapi. Kemudian bisa juga dengan PAQ yang mungkin juga efektif karena dapat mengukur berbagai aspek pekerjaan dengan pendekatan kuantitatif. Oke, saya coba jelaskan sedikit terkait dengan position analysis questionnaire atau PAQ ini. Di sini PAQ itu adalah metode analisis pekerjaan yang nantinya akan mengklasifikasikan tugas menjadi beberapa kategori utama untuk memahami bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Jadi ada kategori utamanya itu ada 5 ya, ada information input, ada mental process, ada work output, interpersonal activities, dan juga work situation and job context. Kita akan bahas satu persatu. Information input itu adalah bagaimana karyawan menerima informasi dalam pekerjaannya. Misalkan seorang programmer menerima spesifikasi project melalui dokumen teknis atau briefing dari kliennya. Sedangkan mental proses itu sendiri adalah proses berpikir dan pengambilan keputusan dalam pekerjaan. Misalkan contohnya seorang dokter yang menganalisis gejala pasien untuk menentukan diagnosis yang tepat. Kemudian ada work output, yang mana work output ini merupakan hasil kerja yang diharapkan dari seorang karyawan. Di mana seorang, misalkan tadi seorang desainer grafik bisa menghasilkan desain visual berdasarkan dari permintaan si kliennya. Kemudian ada interpersonal activities, di mana di sini ada interaksi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Nah, contohnya di sini manajer SDM itu harus sering berkomunikasi dengan karyawan dan pimpinan perusahaan. Kemudian yang kelima ada work situation and job context ya, di mana di sini ada faktor lingkungan kerja yang akan mempengaruhi pekerjaan. Contohnya di sini ada teknisi lapangan yang harus bekerja di berbagai kondisi cuaca saat akan memperbaiki infrastruktur yang membutuhkan perbaikan ataupun eh, pekerjaan-pekerjaan yang nantinya membutuhkan eh, penyelesaian saat itu juga. Nah, kira-kira apa kira-kira PAQ ini cocok untuk semua jenis pekerjaan nggak ya? Jadi sebetulnya PAQ ini lebih cocok untuk pekerjaan yang memiliki tugas terstruktur dan berulang. Tapi untuk pekerjaan yang lebih fleksibel dan kreatif, metode lain mungkin akan lebih tepat dibandingkan dengan PAQ ini. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk membahas terkait dengan functional job analysis atau FJE, di mana di sini FJE itu sendiri ada klasifikasi pekerjaan, ada deskripsi umum pekerjaan, dan juga penggunaan ONET sebagai referensi pekerjaan modern. Nah, FJE ini pada klasifikasi pekerjaan akan membagi pekerjaan itu ke dalam kategori utama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Misalkan dalam industri manufaktur, pekerjaan itu bisa dikategorikan sebagai produksi, pengawasan, ataupun manajemen. Kemudian
untuk deskripsi umum pekerjaan, FJE ini nantinya berfungsi untuk membantu dalam menciptakan deskripsi jabatan yang lebih spesifik dan akurat. Misalkan seorang teknisi IT memiliki deskripsi pekerjaan yang mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan teknis. Kemudian untuk ONET itu sendiri, ini bisa menggantikan DOT dengan basis data pekerjaan yang lebih up to date dan nantinya akan berbasis kompetensi. Contohnya misalkan seorang software developer dalam ONET yang memiliki keterampilan utama dalam pemrograman analisis sistem dan juga desain perangkat lunak. Nah, kalau menurut kalian FJE ini sendiri lebih cocok digunakan dalam pekerjaan yang sifatnya manual atau pekerjaan yang lebih berbasis kognitif ya? Oke, jadi kalau FJE ini sendiri lebih cocok untuk pekerjaan manual karena sangat berfokus pada keterampilan fisik dan prosedural yang dibutuhkan. Tapi jika dikombinasikan dengan pendekatan lainnya, FJE ini juga bisa digunakan dalam pekerjaan berbasis kognitif dengan menyesuaikan aspek penilaiannya. Nah, eh, analisa jabatan ini menjadi bagian penting dalam manajemen SDM dengan memahami tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan adil. Nah, dari semua materi yang telah kita bahas, menurut kalian, apa aspek terpenting dari analisis jabatan dalam sebuah organisasi? Oke, mungkin di sini ada yang menjawab deskripsi pekerjaan yang jelas untuk rekrutmen yang lebih efektif, bisa juga evaluasi jabatan yang akurat untuk memastikan gaji yang adil, atau ada yang menjawab juga penyesuaian kebutuhan pelatihan agar karyawan berkembang dengan optimal. Semua itu benar kok, gitu. Tidak ada yang salah. Nanti kita menjawabnya dari sudut pandangnya mana. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini, maka saya harap kalian bisa menerapkan konsep analisis jabatan dalam dunia kerja eh, nanti sehingga kalian bisa menerapkan apa sih seperti apa sih analisa jabatan yang baik dan benar. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.